Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita lanjutkan pembahasan kita mata kuliah Aljabar Linear 2. Kita akan membahas terkait dimensi, masih terkait ruang vektor umum. Di pembahasan sebelumnya kita sudah bahas terkait koordinat dan basis. Ya, kita sudah tahu definisi dari basis, dan kita juga sudah punya beberapa teorema terkait basis. Salah satunya ini, keunikan representasi basis. Jika S-nya adalah himpunan seperti ini, maka setiap vektor di V itu dapat dinyatakan secara tunggal sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basis. Jadi sekedar mengingatkan kembali bahwa basis itu untuk ruang vektor V adalah suatu himpunan S yang bebas linear dan merentang V. Oke, sekarang kita lihat ke sini. Sini kita membahas terkait dimensi. Apa itu dimensi dari suatu ruang vektor? Jadi kita mulai dulu dari teorema 1, teorema yang terkait dengan basis. Misalkan kita punya V adalah suatu ruang vektor berdimensi terhingga ya, dan V1, V2, Vn adalah basis sebarang dari ruang vektor V. Yang pertama, jika suatu himpunan itu memiliki vektor lebih dari n, maka himpunan tersebut bersifat tidak bebas linear ya. Tidak bebas linear. Istilah lain, sekedar informasi atau sekedar tambahan informasi bahwa tidak bebas linear itu istilah lainnya adalah bergantung linear. Bergantung linear. Jadi kalau kita punya himpunan vektor yang memiliki lebih dari n buah vektor, maka himpunan tersebut pasti tidak bebas linear. Jadi di sini kita punya V ini, V ini kan ruang vektor. Pasti ruang vektor itu punya basis. Basisnya boleh lebih dari satu. Nah, misalnya V1, V2, Vn ini adalah basis. Kalau V1, V2 sama dengan Vn basis, maka kalau Anda misalnya punya lagi himpunan misalnya S, ini isinya adalah U1, U2, dan seterusnya sampai UN tambah 1, ini vektor-vektor begini, maka ini berdasarkan teorema yang bagian pertama ini pasti tidak bebas linear. Karena tidak bebas linear berarti dia bukan basis. Nah, jadi himpunan S ini bukan merupakan basis. Nah, kalau yang nomor 2, jika suatu himpunan memiliki vektor kurang dari n, maka himpunan tersebut tidak merentang F. Jadi misalnya kalau Anda punya himpunan yang lain, misalnya himpunan S, nah, ini misalnya ini isinya U1, U2 misalnya ya, ini sampai misalnya UN kurang 1. Jadi ini banyaknya vektor di S1 ini ada sebanyak N kurang 1. Nah, berarti berdasarkan yang nomor 2 ini dia tidak merentang V. Tidak merentang V. Nah, jadi kalau yang pertama ini S-nya tidak bebas linear, kalau lebih dari N vektornya, kalau S-nya kurang dari N berarti tidak merentang V. Bagaimana kalau misalnya S-nya S1-nya ini kurang dari N kurang 1, apakah ini bebas linear ya? Kita tidak tahu ya, belum bisa dipastikan. Harus dicek lebih lanjut. Nah, dari situ kita tahu bahwa kita punya teorema bahwa semua basis untuk ruang vektor berdimensi terhingga memiliki banyak vektor yang sama. Jadi kalau misalnya ini adalah ruang vektor V ini, dan kita punya V1, V2 sampai Vn ini adalah sebarang basis dari ruang vektor V, maka basis yang lain dari ruang vektor V ini memiliki banyak vektor sebanyak n, sama dengan basis yang ini yang kita punya ini. Sebagai contoh, misalnya kalau misalnya Anda punya ruang R2 ya, ruang berdimensi 2 ini kan
vektor standarnya ya adalah I, basis standarnya adalah 1,0 dan ini J, 0,1. Nah, berarti basis yang lain yang untuk R2 ini pasti punya vektor juga ada sebanyak 2. Tidak bisa 1, tidak bisa juga 3 atau yang lainnya, pasti 2. Jadi ini yang Anda harus tahu terkait dengan konsep basis. Jadi semua basis untuk ruang vektor berdimensi terhingga itu memiliki banyak vektor yang sama. Jadi kalau di Rn pasti ruang vektornya itu memiliki basisnya semua itu memiliki n buah vektor. Nah, kita masuk di definisi dulu. Nah, misalnya dimensi ruang vektor V itu yang berdimensi terhingga. Jadi kalau Anda misalnya punya ruang vektor V itu dimensinya itu berhingga, dinotasikan dengan dim V, itu didefinisikan sebagai banyaknya vektor-vektor basis untuk V. Nah, selain itu didefinisikan juga ruang vektor 0 itu berdimensi 0. Oke, sebagai contoh, dimensi ruang vektor Rn ini adalah n. Karena basis dari Rn ini memiliki n buah vektor. Nah, di pertemuan sebelumnya atau di pembahasan sebelumnya kita sudah jelaskan Rn ini salah satu basis atau basis standarnya adalah ini ya, E1, E2, oke, sampai dengan En. Nah, ini adalah basis standarnya. Karena dia mempunyai sebanyak n buah basis standarnya ini mempunyai sebanyak n buah vektor, maka dimensinya ruang vektor Rn ini kita memiliki n buah, dimensinya Rn ini adalah n ya. Dimensinya adalah n. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi berdasarkan teorema 2 ini, berarti karena dimensinya ini n, berarti sebarang basis untuk Rn itu juga memiliki n buah vektor. Nah, kan Rn ini kan basisnya bukan cuma satu, bukan cuma ini basis standar, ada basis-basis yang lain. Seperti yang kita jelaskan di pembahasan sebelumnya. Nah, sementara ini contoh berikutnya dimensi ruang vektor M matriks ini matriks ya berukuran M kali N. Karena basis dari M memiliki n buah vektor. Di dimensi ruang vektor M, matriks M kali N ini, yang berukuran M adalah M kali N, karena basisnya itu memiliki n buah vektor. Kita sudah berikan kemarin ini basisnya di pembahasan sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat, misalnya S ini adalah himpunan vektor-vektor V1, V2 sampai dengan VR. Maka setiap vektor yang direntang oleh S, dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di S ya, ini jelas. Jadi, jika S ini bebas linear, maka S itu membentuk basis untuk ruang yang direntang oleh S, sehingga dimensi dari ruang yang direntang oleh himpunan S ini sama dengan R ya. Dimensinya sama dengan R karena S ini mempunyai R buah vektor. Jadi kita bisa simpulkan dimensi ruang yang direntang oleh himpunan yang bebas linear adalah banyaknya vektor di dalam himpunan tersebut. Jadi ini kalau S-nya ini bebas linear, maka dimensinya S ini adalah dimensi ruang vektor yang direntang oleh S ini sama dengan banyaknya vektor yang ada di S. Seperti itu. Nah, ini sebagai contoh, tentukan basis dan dimensi dari ruang solusi sistem homogen 2x1 tambah 2x2 kurang x3 tambah x5 sama dengan 0. Jadi kita mau menentukan, saya jawab di sini ya. Ini soalnya, kita diminta menentukan basis dan dimensi ruang solusi sistem homogen. Jadi ini ruang solusinya ini sebenarnya membentuk ruang vektor. Nanti minggu depan kita akan bahas lebih detail. Nah, sekarang kita lihat dulu
Jadi kan kalau ini Anda bisa tulis, kalau sistem persamaan yang ini kan dapat ditulis dalam bentuk begini, dalam bentuk persamaan matriks AX sama dengan 0 ya. Jadi kita tulis dulu, misalnya ini kan bisa ditulis begini. Ini 2 minus 3 0 1. Oke, ini adalah X1, X2, X3, X4, X5. Oke, ini sistem homogen, berarti di sini adalah 0. 0 0 0 0 0. Oke. Berarti ini min 1, min 1, 2, min 3, 1, 1, 1, min 2, 0, minus 5. Ini cuma ada 4 ya, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Gitu. Oke. Jadi ini Anda selesaikan, Anda harusnya bisa selesaikan ini dengan menggunakan operasi baris elementer untuk menentukan solusinya ini X1, X2, X3, X4. Nanti kalau Anda selesaikan itu, ya saya langsung tulis sini. Anda peroleh ya dengan melakukan operasi baris elementer, Anda peroleh itu X1-nya itu sama dengan minus S kurang T, terus X2-nya itu sama dengan S, terus X3 sama dengan minus T, terus X4 sama dengan 0, dan X5 ini sama dengan GT. Oke. Sehingga Anda peroleh ini Anda tulis begini, X1, X2, X3, X4, X5 ini kan sama dengan minus S kurang T, S minus T 0, di sini T. Oke, ini sama dengan di situ sama dengan apa? Aduh, ini kenapa selalu pindah-pindah? Sama dengan ini saya bisa tulis begini ya. Ini minus S, ini ada S-nya 0, 0, 0 tambah. Oke, ini tambah, ini yang ada T-nya minus T 0 minus T 0 T. Oke. Ini sama dengan satu sisi saja. Sama dengan ini S-nya bisa saya keluarkan, ini 1 1 0 0 tambah ini T-nya adalah min 1 0 min 1 0 1. Oke, nah inilah jadi setiap vektor ini kan solusinya, jadikan solusinya. Jadi sistem ini kan punya solusi adalah X1, X2, X3, X4, X5. Jadi ini membentuk suatu ruang vektor. Nah, ruang vektor ini dapat dinyatakan X1, X2, X3, X4, X5 itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari ini. Dari S dikali vektor ini anggaplah vektor V1 ditambah T dikali dengan vektor V2 untuk ST ini sebarang ya. Atau ST ini adalah skalar. Nah, berarti kalau begitu V1 ini vektor ini dan V2 ini merentang ini sebarang ruang vektor di solusi sistem homogen yang di atas. Nah, sekarang apakah ini apa istilahnya bebas linear? Ya, ini bebas linear. Anda bisa cek kembali bahwa vektor V1 dan vektor V2 ini bebas linear karena vektor V1 ini bukan kelipatan skalar dari vektor V2 ataupun sebaliknya. Jadi V1 ini adalah jadi S sama dengan V1 V2 ini
basis untuk ruang solusi sistem homogen di atas. Oke. Kalau begitu, jadi basis dimensinya adalah 2 karena dia cuma berisi 2 vektor. Oke, kalau begitu ya seperti teorema 2 tadi ya basis yang lain juga punya 2 vektor gitu. Oke. Itu untuk contoh 2. Sekarang kita masuk di beberapa teorema dasar terkait basis dan dimensi. Di sini ada namanya teorema plus minus. Misalkan S itu adalah himpunan tak kosong yang berisi vektor-vektor pada ruang vektor V. Terus S ini adalah himpunan bebas linear dan V adalah suatu vektor pada V yang terletak di luar rentang S, maka himpunan S digabung V itu tetap bersifat bebas linear. Ini teorema plusnya, ini plusnya. Jadi kalau ditambah dia tetap bebas linear. Jadi kalau Anda punya himpunan S ini bebas linear, terus Anda punya vektor V di luar rentang S, ya. Di luar rentang S berarti V ini tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang ada di S. Terus kalau V ini Anda tambahkan ke himpunan S, tetap himpunan S tambah V ini bersifat bebas linear gitu. Terus yang kedua, jika V ini adalah suatu vektor pada S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor lain pada S, maka S dan S dikurang V itu merentang ruang yang sama. Oke, di sini kita berikan contoh ya. Misalnya suatu himpunan S itu terdiri dari 2 vektor bebas linear pada R3. Merentang suatu bidang yang melalui titik asal. Jadi merentang suatu bidang yang melalui titik asal. Terus jika S ini kita diperbesar dengan menyisipkan suatu vektor V sebaran di luar bidang tersebut, maka himpunan yang diperoleh dari ketiga vektor tersebut tetap masih bersifat bebas linear. Jadi apa ini? Kalau kita lihat dari sini, Anda masih ingat bahwa arti geometris dari bebas linear, berarti kalau Anda punya vektor S ini terdiri dari 2 buah vektor bebas linear pada R3, berarti dia itu menyatakan suatu garis atau suatu bidang yang melalui titik asal yang tidak berimpit ya, yang tidak berimpit ataupun tidak saling tidak berimpit lah. Terus jika S diperbesar dengan menyisipkan suatu vektor V sebaran di luar bidang tersebut, berarti kalau kita tambah vektor tersebut ya maka himpunan yang diperoleh dari ketiga vektor tersebut masih bersifat bebas linear. Terus yang nomor 2, misalkan diberikan vektor V1 sama dengan ini dan vektor V2 220 dan V3 6 16 minus 5. Tunjukkan bahwa rentang V1, V2, V3 itu sama dengan rentang V1, V2 dan V1, V2. Jadi kita bisa gunakan teorema ini. Jadi kita bisa lihat jika V adalah suatu vektor pada S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor lain pada S. Jadi ini adalah S ya. Nah, kira-kira vektor S ini kira-kira yang dapat dinyatakan, kita lihat bahwa kita lihat di situ bahwa 3 ya. Kira-kira adakah vektor yang di sini? Coba Anda perhatikan. Vektor coba kita lihat dulu. Oke, ini coba
V2 ya, V1. Oke, jadi caranya itu misalkan ya, kita lihat, Anda perhatikan bahwa berapa ini? 16 ini dikali 2 ya. Oke, tunggu dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini tadi ada yang terpotong ya. Ini S-nya adalah, coba Anda perhatikan bahwa S-nya itu sama dengan, ini adalah V1, V2, V3. Anda perhatikan bahwa ternyata vektor V1 itu sama dengan minus 3/5 kali dari vektor minus 3/5 kali dari vektor V2 minus 3/5 kali dari vektor V2 ditambah 1/5 kali vektor V3. Oke, kalau begitu vektor V1 ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor V2 dan vektor V3. Akibatnya, kalaupun F, berarti ruang yang direntang oleh V1, V2, V3 itu sama saja dengan ruang yang direntang oleh V1, V2 dengan V3. Atau ini bisa Anda tulis ya, V1 itu ditambah ya 3/5 V2. Oke, itu sama dengan kan kita mau hilangkan V3, berarti sama dengan 1/5 V3. Ini ekuivalen dengan ya 5 V1 tambah 3 V2 sama dengan vektor V3. Nah, berarti ini bisa kita katakan bahwa V3 ini ya bisa dikeluarkan berdasarkan teorema 3 nomor 2 ini. Karena V3 ini merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor V1 dan V2. Berarti ruang yang direntang oleh S ini V1, V2, V3 sama dengan V1, V2, V3 dikurangi dengan V3 atau V1 dan sama V2. Membentuk ruang yang sama. Nah, sekarang kita punya teorema 4. Jika V adalah suatu ruang vektor yang berdimensi N dan S adalah suatu himpunan pada V yang dengan tepat N vektor, maka S itu basis untuk V jika salah satu hal berikut berlaku. Itu yang pertama adalah S merentang V. Yang kedua, S-nya itu bebas linear atau S-nya bebas linear. Di sini ada kata atau ya seharusnya. Jadi S-nya bebas linear. Salah satunya saja. Kalau syaratnya dipenuhi, syaratnya itu adalah V-nya itu mempunyai n buah vektor, V ini berdimensi n, terus S-nya ini adalah suatu subhimpunan pada V yang tepat n vektor. Berarti salah satunya saja ini, S-nya merentang atau S-nya bebas linear. Nah, sebagai contoh, nah, coba Anda tunjukkan dengan inspeksi bahwa V1, V2 membentuk basis untuk ruang vektor R2. Ya, ini Anda bisa lihat saja ya, ini kan R2 berdimensi 2. Ini ada dua vektor V1 dan V2, berarti S-nya ini kita bisa simbolkan. Jadi yang pertama ini saya bisa tulis akan ditunjukkan ya, atau kita misalkan ya, S itu sama dengan V1, V2 adalah ini basis untuk R2.
Ya, nah ini kan R2 dimensinya 2, sementara S ini tepat memiliki juga buah N vektor. Maka S ini bisa menjadi basis kalau salah satunya ini S-nya ini merentang ataukah S-nya ini bebas linier. Nah, ingat kembali apakah ini bebas linier atau tidak ya? Jelas ini bebas linier ya. Karena ingat kembali teorema sebelumnya bahwa V1 ini kalau Anda punya dua buah vektor V1 dan V2 ini tidak dapat yang terdiri dari dua vektor di mana vektor-vektor tersebut bukan kelipatan skala dari vektor yang lain, maka dia pasti bebas linear. Jadi ya jelas bahwa ini merupakan basis untuk R2. Ya, ini kan V1 ini kan bukan kelipatan skala dari V2. Ya, Anda bisa tunjukkan sendiri bagaimana caranya ini. Terus yang kedua, apakah ini V1, V2, V3 membentuk basis untuk ruang vektor R3? Nah, sekarang Anda perhatikan bahwa vektor-vektor V1 dan vektor-vektor V2 itu membentuk suatu himpunan yang bebas linier ya pada bidang XY. Kenapa bisa? Karena vektor V1 itu bukan merupakan kelipatan skalar dari vektor V2. Anda bisa lihat di sini. Ini 2 dengan 4, berarti kan 2 dikali 2, 4. 2 dikali 0, 0. Tapi ini minus 1 dikali 2, bukan 7 ya, berarti tidak mungkin V1 ini merupakan kelipatan skala dari V2 ataupun sebaliknya. Jadi jelas bahwa V1, V2 itu merupakan himpunan yang bebas linier pada R2. Nah, sekarang Anda perhatikan V3 ini apakah V3 ini merupakan, kita mau gunakan teorema ini tadi. Nah, kita menggunakan teorema ini. Anda punya S adalah himpunan bebas linier ya. Jika V adalah suatu vektor pada V yang terletak dalam S, maka himpunan S bersifat bebas linier juga ya. Jadi kan kita mau tunjukkan bahwa ini kan membentuk basis. Jadi nomor 2 itu idenya begini, akan ditunjukkan bahwa S ini V1, V2, V3 adalah basis di R3. Berarti Anda selidiki dulu. Nah, kita selidiki dulu. Ini kan bebas linier. Nah, kalau ini bebas linier, nanti kalau saya tambahkan dengan vektor V3 misalnya, apakah dia tetap bebas linier? Kalau ini tetap bebas linier, berarti berdasarkan teorema ini, berarti S ini bebas linier karena V1, V2, V3 ini kan terdiri dari 3 vektor S itu, dan R3 ruang yang yang dibangun itu R3-nya adalah punya juga berdimensi 3, berarti memenuhi teorema 4. Jadi tugas kita selanjutnya adalah menunjukkan, ingat sudah kita tunjukkan bahwa V1 dan V2 ini bebas linier, tinggal menunjukkan bahwa V3 kalau ditambahkan dengan V3 tetap bebas linier. Nah, Anda perhatikan bahwa V1, V2 ini ternyata V3 ini bukan merupakan kelipatan skalar dari vektor V1, V2. Caranya mengecek, Anda tulis begini. Misalnya V3 itu sama dengan A dikali dengan V1 tambah B dikali dengan V2. Jadi ini kan tadi V itu suatu vektor pada V yang terletak di luar rentang S. Berarti kalau di luar rentang S, berarti vektor V3 ini tidak bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari V1 dan V2. Berarti tidak ada A dan B yang memenuhi ini. Berarti Anda harus menunjukkan bahwa ini min 1, 1, 4, ini sama dengan A dikali 2, 0, min 1 tambah B 4, 0, 7 ya. Nah,
Sekarang Anda selesaikan itu. Nah, berarti ini nanti Anda harusnya punya persamaan ya, min 1 sama dengan 2A tambah 4B, 1 sama dengan ya ini sudah kelihatan sebenarnya di sini. Ini A kali 0 tambah B kali 0. Berarti tidak mungkin ya. A kali 0 tambah B kali 0 berarti tidak ada nilai A dan B yang memenuhi. Berarti dia di luar rentang. Di luar dari rentang P1, P2. Berarti kalau di luar dari rentang P1, P2, berarti kalau P1, P2 ditambah dengan P3 pasti dia tetap bebas linear. Kalau begitu dia bebas linear, berarti S ini membentuk suatu basis untuk ruang vektor R3. Terus kita punya teorema 5. Ini kita akan gunakan nanti. Misalkan S adalah suatu himpunan terhingga dari vektor-vektor pada ruang vektor V berdimensi terhingga. Jika S merentang V tetapi bukan suatu basis untuk V, maka S itu dapat direduksi menjadi basis untuk V dengan mengeluarkan vektor-vektor yang sesuai dari S. Jika S adalah suatu himpunan bebas linear yang belum merupakan basis untuk V, maka S dapat diperbesar menjadi basis untuk V dengan menyisipkan vektor-vektor ya, ini bukan uang ya, yang sesuai ke dalam S. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana contohnya ini aplikasinya teorema 5. Anda bisa mengerjakan latihan soalnya. Jadi kalau Anda punya S-nya ini berdimensi hingga, dan V ini ruang berdimensi terhingga, terus S-nya merentang V, tetapi bukan basis untuk V ya. Berarti S ini bisa diubah menjadi basis dengan cara mengeluarkan vektor-vektor yang sesuai dari S. Kalau S ini himpunan yang bebas linear ya, dan bukan merupakan basis, maka S dapat diperbesar dengan menambahkan suatu vektor yang sesuai ke dalam S. Oke, saya kira ini ada teorema lagi. Teorema 6, jika W adalah suatu subruang dari suatu ruang vektor V yang berdimensi berhingga, maka dimensi W-nya itu pasti lebih kecil daripada dimensi W. Kalau W ini adalah subruang dari V, berarti W itu subset dari V sebenarnya. Akibatnya dimensinya W itu dia sama dengan dari dimensi V. Lebih lanjut, dimensi W itu sama dengan dimensi V kalau W-nya sama dengan V. Seperti itu. Kira cukup ya untuk bagian pertama. Nanti kita akan beri, kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Nanti akan ada video lanjutan yang akan membahas bagaimana mengerjakan latihan soalnya.